warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kesayangan kita semua, channel KKGPAI Kabupaten Blitar. Saya Dewi sebagai host dalam acara kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya untuk dukung channel ini. Baik, hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat istimewa. Beliau adalah tokoh yang inspiratif. Beliau adalah seorang guru PAI dan tentunya insya Allah akan menebar banyak manfaat. Lebih dekat dengan GPAI hebat, GPAI bermartabat, dan GPAI menebar manfaat. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim sudah bergabung di tengah-tengah kita semua. Beliau Bapak Nur Habibah, SPDI. Apa kabar Bapak? Ya, assalamualaikum teman-teman hebat semua. Akan kita ulik bersama perjalanan beliau, bagaimana beliau bisa mencapai prestasi-prestasi yang sangat luar biasa. Mungkin kita juga kepo ya, pengen tahu apakah beliau punya amalan-amalan khusus seperti wiridan. Nah, ini saya bacakan secara singkat ya untuk kurikulum vitae beliau. Beliau nama lengkapnya adalah Nur Habibah SPDI, kemudian untuk riwayat pendidikan beliau dari MI Gogowurung, MTS Darussalam, PGAN Tulung Agung, D3 bahasa Inggris. Wah, ini Bapak mengambil bahasa Inggris juga nih, Pak. Ya, jadi orang asing. How are you, fine. Oke, thank you. Wah, luar biasa sekali. Ini selain menjadi guru PAI, juga kepala sekolah, beliau juga bahasa Inggrisnya jago luar biasa, teman-teman. Baik, beliau ini juga selanjutnya mengambil jurusan S1 PAI di Malang, mengawali karir sebagai guru PAI di tahun 1987 hingga tahun 2009. Kemudian beliau berkarir menjadi kepala sekolah hingga saat ini. Dan juga untuk pengalaman organisasi beliau, jangan ditanyakan lagi, beliau di mana-mana itu menjadi ketua. Seperti itu. Bahkan sampai sekarang beliau ini menjabat sebagai ketua KKGPAI Kabupaten Blitar selama 2 periode nih Bapak. Wah. Salam 2 periode. Salam 2 periode. Tapi habis ini sudah. Baik. Kemudian prestasi-prestasi beliau, selain ini beliau diawali dari guru prestasi kabupaten, kemudian lanjut sebagai guru prestasi Jawa Timur. Luar biasa sekali. Selain itu ketika beliau menjabat sebagai kepala sekolah, ini juga datanya wah beliau juga kepala sekolah prestasi Jawa Timur. Luar biasa. Baik, nanti kita akan mengulik nih apa sih sebenarnya kegiatan atau aktivitas beliau selama ini. Mungkin ada aktivitas-aktivitas yang mungkin nanti bisa kita tirukan nih agar bisa menjadi guru ataupun kepala sekolah dan tenaga pendidik yang berprestasi dan tentunya menebar banyak manfaat. Nah, begitu. Baik Bapak, ini tadi adalah secuil dari prestasi-prestasi dan juga perjalanan jenengan hingga sampai saat ini. Mungkin jenengan bisa share ke kami semua mungkin pengalaman-pengalaman apa selama ini yang bagi jenengan itu sangat mempengaruhi karir panjenengan, begitu Bapak. Monggo. Ya. Ini perdana kita mengadakan podcast KKG, semoga menebar manfaat. Amin. Jadi begini, inti daripada keberhasilan itu adalah satu niat. Oh, begitu. Dari punya niat. Yang kedua, bekerja harus di atas ambang batas. Jadi ketika mendapat tanggung jawab bekerja itu jangan bekerja sesuai dengan batasan saja. Tapi harus punya niat bahwa bekerja itu harus di atas ambang batas. Sehingga harus out of the box. Baik. Katakanlah kalau seorang guru itu bekerja, guru PAI itu bekerja mulai jam 7 sampai jam 2 dengan prestasi seperti apa itu hanya dengan anak. Kita harus punya prestasi lain. Bekerja di atas itu sehingga kemanfaatan kita itu bisa maksimal. Baik. Itu untuk bekerja. Baiklah, ya. Kata motivasi kita semua ya pasti. Jadi tidak hanya menjadi guru yang biasa-biasa saja. Ya. Setelah pulang kerja, pulang tidur. Berarti kita harus melakukan sesuatu yang lain ya Bapak. Ya, karena kita punya waktu itu harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Dalam hal ini dimanapun kita berada, secuil apapun kita harus memberi manfaat. Jangan diam di tempat ini, di tempat itu, di desa, di rumah, di RT semua. Jangan diam, harus menebar manfaat secuil apapun. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi jangan kadang-kadang kita itu terjebak terhadap rutinitas yang ya ini itu saja. Padahal di lain itu kita dimanapun kita berada kita bisa memberi manfaat. Nah ini kunci keberhasilan. Itu jangan. Iya jangan. Padahal kita bisa menebar lebih banyak manfaat. Ya. Kemudian yang kedua, bekerja itu kan ada ritmenya.
Ya kalau saya prinsipnya kan bekerja itu harus kerja cerdas. Oh begitu, Ya, nggak hanya capek ya, gitu ya Pak. ya jangan. Kerja Terkadang kita cerdas. Apalagi di birokrasi, di sekolah, di mana kita harus cerdas lah, mensiasati waktu, mensiasati hasil, mensiasati proses, harus cerdas. Apalagi sekarang dengan media-media yang luar biasa. Kalau kerja hanya kerja mengandalkan ya lugu ya itu ya, jangan kerja cerdas lah, kerja cerdas. Lihat sih sana sini dalam tanda kutip, bukan berarti menyodok sana sini, tidak, tapi cerdas. Kemudian yang ketiga, kerja itu harus tuntas. Dalam hal ini harus ada target-target tertentu. Sehingga hasil yang kita capai ini benar-benar dapat berdaya guna dan hasil guna. Kemudian yang paling mendasar adalah keikhlasan. Karena ingat bahwa apa yang kita lakukan persis seperti apa yang kita dapatkan. Oh begitu Bapak. Ya, sering saya mengatakan itu sudah berpuluh-puluh kali di organisasi manapun, Bude. Contoh, kalau kita memberikan di sekolah kita memberikan 7, kita akan mendapat 7. Apa kita mau dapat 7? Ya tidak kan, padahal kita bisa dapat 9. Begitu. Itu prinsip. Jadi kalau contoh saja, kalau kita bisa hadir jam setengah 7 untuk mengawasi anak-anak, bagaimana anak-anak bergaul, ya bagaimana anak-anak dengan temannya menyambut salam. Bisa Mengapa lebih kita detail gitu ya Pak. iya, yang kita berikan nanti kita akan dapatkan. Kalau kita hanya memberikan ya kita seperti itu ya Cukup. nanti ya akan Sesuai mendapatkan tupoksi. seperti itu ya gitu. Ya. Kadang-kadang kita begini Bunda, kadang-kadang mau mengapa sih wong kita udah pulang, mengapa sih kita repot-repot itu, kok kerja seperti ini sudah Sama aman. saja. Nah ini yang terjadi banyak. Jangan, kalau dulu saya ketika masih muda tuh saya kerja ini, mengapa? Akhirnya saya mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji bekerja sesuai dengan apa Allah memberikan sesuai apa yang kita kerjakan. Nah, Allah memberikan sesuatu seperti apa yang kita kerjakan. Kalau kita mengerjakan hanya nilainya 6 ya kita akan mendapatkan 6, padahal kita enggak. Baik. Nah, itu Nah, jadi kunci. bagi teman-teman semua ini GPI hebat, jika ingin mendapatkan yang lebih kita juga harus mau dan mampu untuk berbuat lebih begitu Iya, ya. Pak? bagus. Ya. Baik, nah ada juga nih beberapa orang mungkin yang cara kerja cerdasnya itu tadi dengan sodok tangan Iya. itu gimana itu Pak? Begini, Iya. bahwa dari keimanan orang itu iman, kemudian bertakwa dan iman itu ya, kemudian kan ada buahnya namanya ihsan. Jadi berbuat baik. Ukuran berbuat baik itu adalah mampu berbuat baik kepada siapapun. Jadi kalau berbuat baik itu jangan sampai bertanya siapa yang kita baiki gitu ya. Jadi berbuat baik itu ya berbuat baik. Akhirnya orang yang berbuat baik ini nanti akan mendapatkan kebaikan. Kembali seperti tadi, siapa yang berbuat akan mendapatkan. Hal jaya ul ihsani ilal ihsan. Allah akan membalas kebaikan itu dengan kebaikan. Ini. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita pun enggak apa-apa. Bahkan yang menyakiti kita ya Pak. Iya, kita harus berbuat baik. Nah, ini maksud saya supaya kita tidak akhirnya kita berbuat baik, kita dinilai oleh atasan, akhirnya kita mendapatkan karir, tidak nyodok sana nyodok sini. Memang benar-benar prestasi ya. Iya, benar-benar kita berbuat baik, berbuat cerdas, tetapi tidak sampai menyodok sana nyodok sini. Nah ini jadi kuncinya tetap berbuat baik. Kadang-kadang kita berbuat baik itu orang lain juga menilai jelek, nggak apa-apa, karena itu bukan urusan kita adalah berbuat baik. Adalah urusan penilaian itu urusan penilaian manusia. Iya, betul Bapak. Jadi kita yang berbuat, orang lain yang menilai. Iya, nggak bisa. Penilaian itu Allah. Orang lain menilai silakan saja. Yang penting kita sudah berbuat baik. Dan nanti Allah akan memberi penilaian sendiri melalui atasan. Ini memang benar-benar tulus. Akhirnya yang biasanya di birokrasi itu nyodok sana, nyodok sini. Kadang-kadang begini, maaf, orang itu biar kelihatan baik akhirnya menjelekkan temannya. Ada ya Bu ya? Itu loh, itu nggak bisa apa-apa. Padahal tujuannya supaya dirinya baik. Iya, ini yang saya maksud. Kadang-kadang di birokrasi itu sodok sana, sodok sini itu nggak boleh. Begitu. Kalau saya enggak. Kalau saya tunjukkan kebaikan, tunjukkan prestasi, begitu Bu. Kadang-kadang memang begitu kan ya. Dan memang kadang itu munculnya perbuatan baik itu dari niat yang tadi panjenengan sampaikan ya. Jadi kalau memang kita sudah menata niat kita dari awal, insya Allah nanti dalam perjalanan kita dalam mencapai karir dan apapun itu, insya Allah nanti juga akan baik seperti itu. Begini, kalau saya
untuk menata kehidupan ini harus ada satu manajemen. Sudah dibayangkan saya pernah dalam satu posisi itu pernah menjadi 3 ketua. Nah, pernah. Luar Nah, biasa. sebenarnya kalau itu di manage dengan baik bisa. Cuman kadang-kadang orang itu merasa sok repot. Oh, paling sibuk sendiri. Paling sibuk sendiri, kadang-kadang diundang sana, diundang sini bingung. Aku diundang sana, aku diundang sini, akhirnya dia merasa repot. Oh, enggak datang semua. Iya, padahal enggak, kita harus bisa memanajemen waktu. Ya, jadi manajemen waktu itu penting. Yang kedua, kiat-kiat untuk menjadi sukses dalam hal ini karir itu yaitu tunjukkan prestasi. Tunjukkan prestasi. Kerja jangan hanya sebatas saja, harus di atas rata-rata. Kerja gitu ya. Kerja, ya. Tetapi ya, Baik. ya itu cuman kadang-kadang kita itu begini, kadang-kadang kita ada teman, ada orang lain itu juga sok kerja gitu ya, biarkan saja lah, yang penting kita ikhlas, jangan mencari-cari ya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah begini Bu Dewi. Kita itu harus di mana-mana itu harus hadir. Seorang guru PAI itu di mana-mana harus hadir. Dulu awal-awal saya mau dipromosikan menjadi kepala sekolah, kebetulan insya Allah kalau dulu itu juga yang termuda Bu Dewi. Ada angkatan itu. Jadi untuk ke situ itu kita harus hadir dulu di mana-mana. Akhirnya kita bisa terlihat. Begitu. Ya. Jadi menebar banyak manfaat. Ya, Akhirnya hadir, orang bisa melihat bahwa kita punya prestasi, mungkin karya di bidang ini. Jangan aduh guru PAI itu hanya Bisanya apa? Wah, iya. Dungo yang tadi lah itu salah satunya. Tapi ini sudah luar biasa sekali ya Pak. Ini kita kalau nggak ada yang berdoa, nggak ada yang mendoakan, wah ini bagaimana? Itu harus. Tapi yang lain PAI harus hadir. PAI harus menjadi, ada yang PAI menjadi kepala sekolah. Saya bangga ada yang PAI menjadi guru penggerak. PAI menjadi pengurus, ini bagus. Tetapi jangan lupa bahwa kehadiran saya, basic kita adalah basic PAI. Sehingga ketika kita hadir menjadi kepala sekolah, ya basic kita kepala sekolah yang basicnya PAI. Sehingga bisa mengembangkan ke-PAI-an kita di dalam ranah menjadi kepala sekolah. Dia menjadi pengurus di kecamatan, menjadi PGRI, ya kita menjadi pengurus PAI, tapi basicnya GPAI. Akhirnya dia mengembangkan keislamannya, nilai-nilai religiusnya ke organisasi yang dia pimpin. Jadi bisa menerapkan gitu ya Pak. Betul. Makanya kalau teman-teman guru yang menjadi promosi kepala sekolah yang banyak ini di Kabupaten Blitar Bu Dewi, ini luar biasa. Tolong hiroh keagamaannya jangan sampai hilang. Sehingga minimal paling tidak lembaga yang dipimpin oleh seorang kepala sekolah dari basic PAI itu ada nuansa beda gitu. Baik. Ada ruh keislaman yang mungkin tertanam di lembaga tersebut begitu ya Pak. Walaupun bukan jaminan, bukan jaminan, saya bukan mendiskreditkan yang lain. Yang di lain non kepala sekolah non dari basic PAI nanti bukan agamis, enggak. Maksud saya memberi motivasi kepada teman-teman, jangan dipelintir ya, ini cuma pelintir ya. Memberi motivasi kepada teman-teman yang dari basicnya PAI untuk mengembangkan ke-PAI-an. Ya, PAI ya, atau religiusnya itu harus terlihat itu. Jadi tidak minder gitu ya Pak. Wah, kita dari PAI ini guru umum bisa matematika, bisa sejarah, bisa semuanya naik. Kita juga tidak kalah. Ini di PAI juga ada materi tentang matematika ya Pak Azam dan sebagainya. Saya bahasa Inggris dulu ya. Sejarahnya itu panjang ya. Memang saya dulu di SMP itu bahasa Inggris saya enggak pernah lepas dari 8. 9 bahkan bisa 10. Namanya Bu Pri, itu guru saya SMP, memberi motivasi, kamu itu di bahasa Inggris saja. Akhirnya saya sampai ngeyel ke orang tua saya, pokoknya saya besok kuliah di bahasa Inggris. Tapi orang tua saya karena orang desa dan lugu, ya pokoknya guru PGA, guru agama. Akhirnya boleh kalau kuliah di bahasa Inggris tapi biaya sendiri. Akhirnya saya kuliah bahasa Inggris itu biaya sendiri. Wah, ini dari usia muda sudah mampu untuk membiayai sendiri. Wah, ini luar biasa. Iya, dulu itu hanya ngobek-ngobek ya. Dulu ya itulah ngobek-ngobek di semacam-macam lah, enggak berarti sudah punya pengalaman kerja dari sejak kuliah ini. Ini Pak. Ya, kuliah dulu ya, jelek-jelek pernah ya mau nyombongkan diri yang enggak lah, itu ikut talent ya. Beliau pernah menjadi model itu satunya. Cover boy. Iya, pernah jadi ikut model itu tahun 88, 87. Akhirnya bahasa Inggris alhamdulillah bisa, walaupun di 3 lumayan lah. Di SMK, di SMP itu bahasa Inggris. Alhamdulillah. Nah, ternyata ilmunya bisa berkembang. Melahirkan sosok yang bekerja keras, tidak manja begitu ya Pak. Dan tentunya
memenuhi dirinya, fulfill dirinya itu dengan prestasi-prestasi. Tidak hanya saat ini ya kita terkenal dengan manusia-manusia milenial dengan gadget di tangan setiap hari. Nah begitu Pak. Nah itu kira-kira bagaimana pengalaman Bapak? Mungkin dulu pernah mendapat pengajaran seperti apa dari orang tuanya hingga yang sampai saat ini terkenang begitu Pak? Iya, iya. Terima kasih Bude. Memang kami, saya ini Nur Habibah ini dilahirkan di sebuah desa yang di lereng gunung ya. Jadi di desa Gunung itu kan di lereng gunung. Makanya hanya berjalan sekitar nggak ada 500 meter sudah gunung Bu Dewi. Oh, begitu. Dan saya sejak kecil ditempa untuk anak gunung. Ditempa untuk bekerja keras, mau di ladang, di pegunungan biasa saya. Terus terang saya biasa. Kalau orang mengatakan sarapan ini telo itu saya udah biasa. Udah biasa. Jadi selama sampai di SMP itu sarapan itu belum pernah nasi. Begitu Pak? Iya, memang ketela. Apa namanya bote katakanlah itu biasa. Nah, pendidikan yang ditempahkan kepada saya itu dua, yaitu dari bapak almarhum dan ibu. Nah dari bapak yang saya betul-betul sampai sekarang itu membuat diri saya, hanya satu dia bilang, jangan tinggalkan sholat, itu aja. Hingga pernah ada satu peristiwa ketika saya mau sholat asar itu sampai sekarang mesti saya ketemu dengan mas saya itu mesti ingat. Itu saya mau sholat asar itu masih gojekan, dan biasa dengan mas saya gojekan. Gojekan, ndang sholat asar, lah bapak udah selesai. Biasanya kan ditunggu saya, nah di rumah itu diajak. Akhirnya bapak itu sabuknya orang dulu itu kan besar tuh. Terus harus digemplang sekuat-kuatnya sampai ngecap itu. Oh, ini pendidikan yang luar biasa. Ya, jadi itu pendidikan dari bapak. Kemudian dari ibu itu hanya satu saya. Apapun yang akan saya kerjakan, saya pasti izin dan minta doa. Begitu. Iya, luar biasa. Doa Ketika ibu, ya? Iya, doa ibu. Bahkan ada satu peristiwa yang menurut saya ini maaf ini testimoni saja ini. Dulu waktu tahun 2009 kalau dari Bu. Baik, itu tadi dari ayah ya Pak? Iya, dari bapak. Pendidikannya sangat keras sekali. Mungkin kalau saat ini sudah dilaporkan ke ini ya Pak. Iya, saudara betul sebagainya. dulu. Tapi itu manfaatnya Iya. sampai terkenang ya sampai sekarang Sampai ya Pak. terkenang. Mungkin, bekas lukanya itu sebenarnya bukan luka tapi bekas gemblengan Iya, pendidikan gemblengan, yang iya. luar biasa. Jadi ketika mau sudah datang waktu sholat, kita kok belum sholat itu mesti ingat, wah dulu aja sejak kecil seperti itu, maka sekarang itu sudah terbiasa. Iya. Ngotot gitu ya gitu. Kalau sekarang kan takut tuh ya. Dulu tuh bawa nggak pulang dihajar itu. Kemana pergi itu dicari ya. Bawa sapu. Pak. Ya itu dari ayah. Iya. Enggak kalau dari ibu, kalau saya manggilnya emak. Itu satu Bu Dewi, bahwa itu semua bahwa memang doa orang tua itu memang luar biasa. Baik. Jadi apapun yang saya kerjakan ketika saya mau apa, pokoknya sekecil apapun Bapak, kecuali apalagi hal yang besar itu pasti saya izin. Mak saya mau begini, mak saya mau begini. Dan ketika malamnya saya pernah merekam mak saya dan bapak saya itu kalau mendoakan itu tidak klasikal, tapi satu persatu. Dikhususkan. Iya, khusus-khususan ila ruhani wajah sati wa qalbi anak kula Habib, kalau namanya Habib. Itu yang mau ngeten itu saya mendengar sendiri. Jadi sampai disebutkan detail apa kegiatannya. Iya. Wah, ini tidak hanya kita anak saya ini enggak sampai detail kegiatannya itu ketika sholat malam orang tua itu ada peristiwa testimoni Bu Dewi ini mohon maaf bukan riak dan sebagainya. Tahun 2009 ketika saya pertama kali daftar haji itu saya nggak punya gambaran bisa daftar pada waktu itu. Bisa dibayangkan saya hanya PNS seperti ini nggak punya sampingan apa-apa ya bisnis ini enggak. Tetapi ketika itu apa yang terjadi? Mulai tahun 2000 sekitar 2005 atau nggak salah, doa mak saya itu berubah Bu Dewi. Berubah. Ketika apapun yang saya pamit, mesti doanya hanya semoga bisa ke Mekah. Bahkan pernah saya protes doa itu. Mak, mbok yo doakan saya rezekinya lancar, karir saya lancar, saya ini rezekinya sekarang masih. Ya sudahlah, pokoknya doaku mek gur kuwi. Saya sampai heran, mengapa kok doanya dan itu terkabul, alhamdulillah. Jadi terkabul doa mak saya yang setiap kali saya pulang itu tak dungane esuk-esuknya Mekah. Akhirnya saya 2017 alhamdulillah bisa.
Itu jadi motivasi tersendiri motivasi ya untuk tersendiri. bagi orang Ya, tua yang orang mungkin tua. punya putra atau putri Ya, untuk yang mendoakan. betul. Dan pentingnya repetisi ya Pak, Iya. mengulang-ulang doa Wah, itu. ya, Jadi mengulang mungkin doa aja. tidak hanya orang tua kita juga, Iya. mungkin kita sendiri juga perlu untuk berdoa, merepetisi doa Iya, doa iya. tersebut. Itu maksudnya bapak-bapak ibu guru agama yang sudah menjadi orang tua, terutama ibu-ibu. Iya. Jangan lupa kalau mendoakan anaknya. Maksud saya bukan saya ini pamer-pamer, enggak. Maksud saya kalau nanti mendoakan anaknya, jangan sampai hanya mendoakan secara klasikal, tolong disebut secara spesifik. Supaya bagaimana ya, ada setrum yang lebih kuat gitu loh. Oh, anak saya ini sedang mencari jodoh mamanya. Supaya Spesifik nih ya. iya gitu. Baik. Spesifik ya itu betul ya. Itu soal keluarga, sehingga kami terbentuk untuk menjadi orang yang dalam hal ini apa efeknya ketika kita sholat itu kan disiplin. Penting disiplin. ya Pak, Iya. untuk mendisiplinkan Iya. anak. Itu mungkin selain siswanya juga nanti di kemudian hari mungkin di pendidikan, di Kementerian Pendidikan gitu Pak ya, ada untuk pendidikan orang tua bagaimana mendidik Ya, anak betul. dengan ruh-ruh atau value-value Ya, PAI begitu ya Pak. ya. Saya Ini yang juga- penting lagi betul. Saya baru-baru ini sekitar 2 tahun terakhir ini saya mengkampanyekan mengkampanyekan komunikasi, bangun komunikasi intent dengan anak. Sekarang bisa dibayangkan Bu, anak-anak mulai SMP atau SD lah, itu berapa jam bisa bersilaturahim maksudnya. Silaturahim maksudnya begini, berkomunikasi dengan orang tua. Ya. Bu Dewi sendiri di rumah ngobrol, nggak ada. Jarang. Nah, sekarang bagaimana? Padahal anak di rumah ada wifi, Iya. di rumah kopi ada, Iya. cukup. Mengapa dia dengan temannya? Kopi kopi satu bisa 2 Oke, jam. tapi sekarang ini Pak, teman ini tidak hanya yang ada di dunianya ya Pak, ternyata di dunia maya itu Iya, juga luar biasa dan pengaruhnya itu dengan satu alat ini kita bisa berkomunikasi dengan Iya. semua orang di seluruh dunia Pak, bahkan Nah, akhirnya kan komunikasi dengan orang tua hilang. betul Pak. Makanya tolong sempatkan waktu untuk ngobrol dengan anak. Kalau saya di keluarga saya itu karena siang sulit, sore juga sulit, maka saya dulu ketika keluarga saya masih di rumah semua, itu makan malam harus bersama. Makan malam harus bersama. Makanya badannya agak gemuk-gemuk semua karena makan malamnya dulu bersama. Kalau sekarang sudah anak-anak udah keluarga, anak-anak udah mondok di rumah sama ibunya, itu komunikasinya ya enggak intens dulu. Tapi saya menanamkan dulu itu harus beberapa menit saya harus komunikasi. Walaupun hanya sekedar menanyakan, nak gimana sekolahnya, temannya siapa, tadi jajan apa, hanya ringan-ringan saja. Jangan membiarkan pendidikan diambil alih oleh Iya, dunia maya ya Pak. betul jangan. Begitu. Jadi itu komunikasi itu terbangun sehingga seperti itu, sehingga jangan sampai yang terakhir ini ya kita mau mengejar karir tetapi lupa keluarga. Intinya bahwa kalau masalah pendidikan keluarga, yang menurut saya yang paling penting sekarang itu komunikasi. Karena komunikasi dengan orang tua, dengan anak, dengan istri itu kadang-kadang kurang. Coba dibayangkan saja anak, istri, bapak bertiga semua pegang HP, bayangkan. Dalam satu ruangan nih. Iya. Semua. Iya. Kadang-kadang anaknya di depan saja, bapaknya di belakang mau manggil enggak seperti itu. Namanya Nur itu enggak, sekarang langsung di Iya. Padahal dalam satu rumah ya Pak, telepon. Ini terjadi loh itu. Nah, ini komunikasi yang itu. Jadi anak itu ya seperti itulah. Mari kita bangun komunikasi Bapak Ibu, komunikasi dengan anak, komunikasi dengan keluarga, dengan suami, dengan istri, terus komunikasi sehingga tetap terjalin ikatan emosional. Bukan terjalin ikatan HP ya. Ikatan HP. Tapi terjalin ikatan emosional sehingga bisa berjalan lurus antara karir, keluarga, dan juga di masyarakat, sehingga tidak ada sesuatu ketimpangan. Karena kebahagiaan itu apa artinya? Kebahagiaan itu bersifat kompleks. Kompleks itu kalau orang itu bahagia sendiri tidak mungkin, Bu Dewi. Kebahagiaan itu harus bersama-sama. Contoh jenengan kaya raya, tetapi letaknya di tengah hutan. Kan Bahagia sendiri, nggak rumahnya bisa. sendiri. Bahagia itu bersama-sama, bersama keluarga, bersama teman. Kita kumpul sama teman-teman, kita kumpul sama tetangga, kita kumpul sama satu organisasi, bisa ngobrol. Nah, ini kebahagiaan itu seperti ini. Makanya saya ini usia saya udah 50 berapa loh Bu Dewi? 57 ya. Masa Pak? Ini enggak Iya, kelihatan. 57. Tapi Ini apa ini Pak? Rahasianya kok ya bisa itu rahasianya kebahagiaan itu kita ciptakan sendiri.
Kita menciptakan kebahagiaan dimanapun. Kita ketemu teman, bahkan kita kehujanan ngiyup ketemu seseorang ayah, ketemu seorang bapak, ketemu seorang apa, kita menciptakan kebahagiaan di situ, ngobrol, gayeng, guyon. Kita di organisasi, saya di KKG, saya menciptakan kebahagiaan bersama kru KKG. Di sekolah, saya menciptakan tim di sekolah dengan bahagia. Makanya jargon saya itu kenyamanan di atas segalanya. Mungkin Bu Dewi tahu kan, saya sering berulang-ulang kali mengatakan harus nyaman. Karena kenyamanan pikiran, kenyamanan hati, kenyamanan perasaan ini yang mempengaruhi organ-organ tubuh yang lain. Begitu. Jadi awet sehat, awet muda. Harus awet bahagia. Iya, awet bahagia, nyaman aja kita nyaman. Ada masalah gitu ya udah nyaman aja, kita ambil segi positifnya, kita ambil hikmahnya. Jangan ada masalah gini kita gitu lah. Tapi pasti ada masalah ya Pak setiap manusia. Tapi tidak terlihat kadang Pak Nur ini saya lihat selalu bahagia, selalu ceria dan tidak pernah terlihat seperti sedih begitu Pak. Mungkin ya sebenarnya ada sih, cuman begini, saya mengelola emosi ini manajemen kalbu saya itu manajemen nyaman. Begitu. Jadi karena apa? Allah saja memberikan sifat Rahman Rahim. Mengapa kita juga tidak? Jadi orang yang tidak nyaman, orang yang gelisah, orang yang marah itu kayaknya tidak mensyukuri nikmat Rahman Rahim dari Allah. Begitu ya Pak. Iya. Jadi kita harus selalu bahagia Pak. Iya. Termasuk juga representasi dari kita menyadari Rahman Rahim Allah. Yang terakhir saya sampaikan kepada teman-teman GPAI semua di Kabupaten Blitar, mari dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, berilah satu kesan yang baik, satu keingat. Ada seorang menteri mengatakan kita harus meninggalkan tinta, tulisan. Kalau dalam hal ini saya mengartikan kita harus memberikan satu bekas, Bu Dewi. Ya, bekas yang baik dimanapun kita berada. Meninggalkan jejak yang baik. Iya, meninggalkan jejak yang baik. Dalam hal ini artinya bahwa kita harus memberi manfaat kepada siapapun. Hanya itu sebenarnya prinsip saya. Bolak-balik hanya itu saya ini orang yang harus memberikan manfaat kepada sesama, itu saja. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, dalam kondisi apapun jangan lupa menebar manfaat. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih teman-teman perhatiannya. Insya Allah kita bertemu lagi. Misalkan teman-teman ada pertanyaan ataupun suggestion ya, pendapat untuk kita, silakan untuk tulis di kolom komentar. Dari saya mohon maaf apabila dari awal hingga akhir memandu acara ini ada banyak kesalahan. Saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.